Halo guys, kembali lagi siang ini kita bakal bincang-bincang sama salah satu manajernya yang bertanggung jawab di Seis Cafe. Ada Bang Rijal. Rijal. Bener. Nah, kita lagi ada di Seis Cafe nih kali ini. Kita bakal bincang-bincang seputar tentang Seis Cafe dan perkafean lah di Kota Medan, perkopiannya juga. Bang Rijal selaku apa nih Bang kalau boleh tahu Bang? Selaku manajer operasional. Manajer operasional yang ada di sini, kita bakal bincang-bincang sedikit dengan Bang Rijal hari ini. Nah, Bang, Seis ini boleh kasih tau nggak sama audiens? Seis itu letaknya di jalan apa nih, Bang? Nah, saya sendiri berada di Jalan Sesilau Sesilau. nomor 89C. Untuk akses ke sini tuh gampang, ada beberapa jalan yang bisa menuju ke Seis Cafe, bisa dari Setiabudi, bisa dari Sebulutu, bisa dari Sesilaunya sendiri. Begitu. Berarti banyak sisi ya Bang bisa ke Banyak sini ya. sisi, Jadi pun benar. di sini juga tempatnya kalian bisa lihat nyaman, taman ya, kayak taman gitu di luarnya, garden. Indoornya juga gede. Kalian yang pengen santai-santai atau pengen booking tempat untuk ini ya Bang, meeting, acara, bahkan wedding juga bisa di sini ya Bang. Wedding juga bisa. Boleh langsung hubungi Bang Rijal. Nanti aku letak Instagram Bang Rijal di sini. Nah nih Bang, kita bakal bincang-bincang sedikit nih Bang tentang bagaimana sih Seis ini bisa ada sampai bisa survive saat ini. Nah menurut Abang nih Bang, apa yang buat Abang yakin untuk memulai dan mengambil tanggung jawab dalam pengelolaan Seis ini Bang? Sedangkan banyaknya sekarang ini coffee shop yang menjamur. Ya, baik. Yang pertama, Seis ini berdiri dari tahun 2021, itu di bulan November. Jadi pertama kali buka di situ. Jadi tujuan kita membuka Seis ini ya itu pertama pasti bisnis ya. Benar. Pasti bisnis. Apalagi bisnis cafe atau F&B itu sudah lumayan cukup meningkat terutama di Medan dan Sumatera Utara. Jadi memang tujuan kita pengen membangun bisnis, itu yang pertama. Yang kedua ya pengen karena konsep kita tuh homey ataupun garden, kita punya garden juga atau punya public space-nya juga. Jadi pengen lebih luas lagi untuk membangun bisnis itu ya macam seperti membuat beberapa acara, terus membawa anak-anak muda Medan bisa berada di Seis untuk santai, untuk mungkin banyak aktivitas yang bisa dilakukan di Seis. Seperti itu kurang lebihnya sih. Nggak tutup kemungkinan komunitas itu juga yang membantu berkembangnya tempat ini ya Bang? Bisa jadi seperti itu juga. Karena kalau aku lihat kan banyak acara nih di Seis nih Bang. Benar. Dari komunitas kreatif, komunitas mungkin pekerja dan mahasiswa dan masih banyak lagi, apalagi termasuk tempat yang strategis dekat dengan kampus terbesar lah di Sumatera ini kan. Nah nih Bang, strategi mungkin yang menurut Abang bawa ke Seis ini untuk bisa berkembang dan bisa berbeda dengan tempat lain itu apa Bang? Yang pertama kita punya public space atau tempat yang memang bisa banyak hal dibuat di sini. Jadi itu yang membuat kita agak pede ya, agak pede sedikit ya. Jadi kita punya outdoor yang cukup lumayan luas, yang memang banyak hal yang bisa dimanfaatkan di outdoor ini, event-event itu. Jadi sekarang ini udah banyak hal yang pernah kita buat, dari mulai konser, mini konser, terus gathering, meeting, banyak hal lah yang sudah kita lakukan. Workshop juga, terus wedding juga udah sekarang. Terus beberapa komunitas juga sudah seperti itu. Jadi untuk di indoornya sendiri pun kita cukup lumayan luas juga, yang bisa untuk buat mahasiswa atau pekerja-pekerja itu bisa santai nih mengerjakan tugas. Iya, mengerjakan tugas di Seis sendiri, dan kita cukup lumayan luas untuk parkir juga. Ya, jadi itu yang cukup membuat customer itu atau tamu kita tuh lebih nyaman di sini. Seperti itu. Nah nih Bang, sulit nggak sih mengurusi manajemen kafe? Apa yang perlu benar-benar paling diperhatikan?
Kalau sulit ya sulit gampang lah sebenarnya. Jadi kebetulan saya juga bergerak di bidang ini dulunya, terus berada di SIS itu ya mengurusin keseluruhan. Yang pertama adalah membangun SDM, supaya jauh lebih beretitude. Itu yang pertama. Yang kedua, membangun konsep servis yang friendly ke tamu-tamu. Dan yang ketiga adalah kita menciptakan produk makanan dan minuman yang kita sesuaikan dengan audiens dan mayoritas tamu kita. Seperti itu. Nah, mungkin belajar dari situ berarti kan abang nih bisa kayak gitu memiliki background nih kan bang pastinya. Iya, benar. Mungkin bisa sedikit ceritakan nggak sih bang background apa yang membuat abang bisa terjun ke sini? Awalnya itu gimana tuh? Jadi memang saya memang sudah cukup lama di bidang F&B ini, jadi memang menurut saya ini passion saya sih. Ini passion saya. Jadi saya bekerja dengan senang hati, dengan ikhlas dan dengan gembira di bidang ini kebetulan. Jadi itu yang membuat saya terus belajar dan ingin berkembang di bidang ini, seperti itu. Berarti kurang lebih tahunan ya bang? Kurang lebih berapa tahun di bidang? Saya kurang lebih ada 10 tahun sudah. Kurang lebih 10 tahun di bidang ini. Ya pengalaman sudah matang, bukan matang lagi, sudah matang. Udah emang cocok ngelola ini semua lah. Menurut abang nih bang, gimana sih peluang industri kopi ataupun kafe di 2024 ini? Cukup lumayan bagus sih menurut saya. Karena beberapa saya lihat di sekitar, baik di sekitar, baik juga di kota Medan cukup banyak berkembang kafe, coffee shop, resto yang terus berkembang dan buka di beberapa tempat yang ada di Medan. Jadi bisnis ini cukup lumayan menarik bagi segelintir investor mungkin ya. Jadi memang antusias masyarakat Medan pun senang atau gemar ya berada di sebuah tempat nongkrong, habis itu santai. Mungkin banyak aktivitas yang sekarang ini banyak dilakukan di luar dari kantor, dari sekolah, mungkin dari rumah. Jadi tempat-tempat seperti ini mungkin jadi sasaran masyarakat untuk bisa melanjutkan aktivitasnya. Kita bisa bilang culture untuk nongkrong ini kan kayaknya di 2000-an baru viralnya ya. Viral, benar. Ada tempat duduk, ngopi, Iya, ngumpul-ngumpul sama teman. Nah, bentar lagi kan bakal memasuki momen Ramadan nih Bang. Abang punya strategi khusus nggak yang disiapkan menjelang Ramadan nanti? Ya, kalau untuk strategi khusus ya seperti tahun ke tahun tepatnya kita memang ada menyiapkan paket untuk buka bersama atau bukber. Setiap tahun kita ciptakan itu agar mempermudah tamu atau customer itu untuk mungkin banyak kegiatan kan, jadi macam seperti buka bersama ataupun aktivitas-aktivitas lain yang memang bisa ke SIS dengan harga paket di bulan Ramadan seperti itu. Kalau yang lain paling persiapannya itu aja sih paling untuk strategi bisnisnya kita ya kurang lebih sama sih. Sudah pasti ada inovasi setiap tahunnya kan pasti dari untuk package yang dibuat juga pasti berbeda setiap tahunnya. Untuk tahun ini juga cukup lumayan berbeda. Nah, apa sih Bang yang membedakan tahun ke tahun tuh Bang, selain dari strategi ada helikopter ya. Dari strategi yang mungkin dari tahun ke tahun dari 2001 hingga 2024 ini yang paling berbeda mungkin nanti di 2024 ini bakal apa nih? Ya, jadi kalau untuk tahun 2024 ini kita kebetulan banyak melakukan event wedding terutama. Wah, jadi Ramadan? Kalau di Ramadan enggak. Kalau di Ramadan dia lebih fokus ya tetap event Ramadan ya. Tapi kalau untuk tahun 2024 itu banyak kita membuat konsep event wedding. Kebetulan kita ada paket wedding juga atau press list weddingnya juga yang outdoornya. Yang memang antusias masyarakat untuk melakukan aktivitas wedding sekarang sudah mau di luar dari
rumah. Hotel atau hotel. Di luar dari gedung mungkin seperti Luar itu. dari Jadi gedung ataupun hotel. atau rumah. Udah gitu mulai-mulai kan. konsep garden party. Garden party. Bener Jadi ya. banyak alhamdulillah banyak dilirik sama masyarakat sekarang. Sis bisa buat wedding nih, bisa buat event wedding Keren, gitu, keren, terutama. keren. Ataupun event-event lain sih sebenarnya. Jadi buat kalian yang pengen nikah nih, bisa nanti ngotak Bang Rizal untuk nanya-nanya nih seputar pernikahan outdoor gimana. Tapi tempatnya oke sih. Jatuhnya lebih enak kayak gini, apa ya Bang? Intimate wedding. Intimate wedding. Buat kalian yang nggak terlalu suka rame-rame kali ya. Tempat ini pas dan satu inovasi yang baik. Belum jarang ya Bang, kita bisa hitung tempat yang mana mempresent untuk outdoor tuh bisa dihitung. Benar. Sangat bisa dihitung. Benar. Kalaupun ada jauh kali dan kita tahu itu di sini di mana. Nah, ini ada minuman apa nih Bang? Belum boleh nyoba nggak nih Bang? Boleh silakan. Ini Itu namanya apa Bang? yang ada semangkanya itu sparkling kisses. Kalau yang oke. ini dia leci piti yang Sparkling salah satu Kisses. favorit di kita. Ini salah satu minuman favorit. Favorit di kita. Gila, memang panas-panas kalau udah jelang mau Ramadan nih. Terasa Terasa. hawa puasa, hawa panas ya. Segar banget. Wah, ini semangka ya Bang. Iya, semangka. Terus apa lagi nih Bang ingredient? Semangka, sirup raspberry sama ada beberapa flavor lain lah. Enak. Nah, kita balik ke topik lagi nih Bang. Ya. Dalam era digital saat ini, apakah Abang juga udah mulai memanfaatkan berbagai teknologi digital dalam bisnis nih Bang? Pasti kita cukup lumayan aktif juga di Sis Cafe, cukup lumayan aktif juga di digital. Ada Instagram terutama, ada beberapa. Mungkin boleh dicek di Instagram kita, customer yang mungkin pengen lihat nih. Kasih tahu Bang, apa nama Instagramnya? sis.cafe. Boleh, kalian boleh cek jadi langsung. boleh dicek langsung di Instagram. Banyak kegiatan-kegiatan kita di situ, banyak event dan banyak highlight yang bisa dilihat di Instagram kita. Dan banyak juga hal-hal baru yang kita lakukan di Instagram itu. Jadi memang kita sangat memanfaatkan digital sekarang ini. Berarti on the track ya Bang, ngikut terus gitu. Ngikut pasti. Udah pasti kan perlu namanya inovasi itu dan mengikuti perkembangan digital harus belajar setiap hari jadinya. Iya benar. Dan itu yang nggak gampang saat ini. Inovasi. Nah nih Bang, pernah nggak sih ngalamin titik terendah dalam merintis bisnis di sini ataupun mungkin kemarin dari pengalaman kerja sebelumnya? Iya, kalau menjalankan bisnis F&B ini tentulah ada namanya fluktuasi ya, naik turun kadang. Apalagi dalam 1 tahun itu ada bulan-bulan yang mungkin dimana pada saat kita up, pada saat kita down, pada saat ya pastilah itu pastilah. Apalagi dengan perkembangan bisnis sekarang. Perkembangan bisnis F&B sekarang cukup lumayan banyak yang buka baru, investor berani udah untuk membangun tempat baru lagi di beberapa tempat di Medan. Jadi memang adalah pasti ada. Tapi sambil makan, sorry. Dalam melewati itu caranya apa sih Bang? Mungkin itu bisa jadi tips andalan Abang lah. Kayak walaupun di titik terendah, intinya apa gitu? Oke, jadi kalau saya sendiri untuk strateginya yang pertama adalah konsisten. Jadi memang di bisnis F&B ini kita memang harus konsisten, mulai dari produk yang kita tampilkan atau yang kita keluarkan atau yang kita berikan ke customer itu pertama harus konsisten. Ya, jadi kalau berubah atau tidak konsisten itu kan jadi penilaian jadinya. Yang kedua service friendly kita terkait tentang tamu dan memang itu paling penting. Jadi agar tamu itu nyaman di kita, agar tamu juga punya kesan datang ke Sis sendiri Untuk bisa balik untuk lagi. bisa balik lagi. Seperti itu sih, paling kalaupun ada inovasi tambahan paling perubahan interior sedikit lah. Oke. Berarti itu termasuk plan Sis dalam waktu kedepannya juga ya Bang? Iya, bisa jadi seperti itu juga.
Nah, itu udah terjawab 2 pertanyaan sekaligus sebenarnya di sini jadinya. Nah nih Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Jadi saran Abang nih Bang buat teman-teman di luar sana yang ingin merintis bisnis. Itu apa Bang? Bisnis F&B ya terutama benar, ya. terutama Ya, di oke. F&B. Bisnis F&B. Yang pertama adalah ya apa namanya? Yang penting adalah komitmen. Dalam membangun bisnis ini yang paling penting adalah komitmen. Jadi di saat kita berkeinginan atau ada kemauan untuk melakukan bisnis F&B, ya konsisten dan memang komitmen untuk melakukannya. Jadi jangan mundur maju karena Setengah-setengah memang ya, nggak boleh setengah-setengah. karena kalau udah melakukan bisnis udah mundur maju itu tidak akan ada hasilnya. Jadi memang harus konsisten dan memang komitmen membangun ini terus, dan berikutnya adalah ya belajar terkait tentang pasar yang ada. Gak mungkin kan dia bangun bisnis, ya udahlah bangun aja walaupun ada duitnya, kalau dia nggak punya ilmunya Iya. juga hancur ya Bang. Iya benar. Makanya perlunya ada apa ya, ilmu dan terapan serta orang yang mungkin berkompeten Benar. dalam memanajemenkan itu semua. Benar. Kita bisa pakai orang yang paham di bidang itu seperti konsultan. Mungkin. Kita bisa rekrut untuk staff yang bagus dalam mengatur keuangan di di keuangan. Benar. Itu sangat penting ya Bang. Benar itu penting. Nah, buat kalian mungkin segitulah pesan dari Bang Rizal. Yang penting itu komitmen dan konsisten. Jadi agar apa ya Bang? Yang dilakukan juga nggak setengah-setengah. Enggak setengah-setengah. Nah, buat kalian dengar nih kata Bang Rizal. Mana tahu mau bangun bisnis F&B, bisa nih hubungi Bang Rizal. Bisa jadi seorang konsultasi di bidang F&B juga Bang Rizalnya. Oke, kalau gitu bincang-bincang siang menuju sore hari ini kita pamit undur diri. Makasih untuk waktunya untuk kalian bisa nonton kita. Sampai jumpa di Indicast selanjutnya. Oke, terima kasih.